Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua. Mungkin saya sedikit mengawali acara ini terkait sosialisasi online questionnaire populasi khusus ya Mbak Rosa. Halo? Iya. Oh iya, baik. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu dan daring ini untuk kami di Provinsi Kepulauan Riau. Memang kami tidak bisa memberikan spesifik waktu untuk ini karena mepet sekali ya Mbak Rosa. Pasca dari monitoring evaluasi kita langsung banyak kegiatan juga dan baru ada jadwal hari ini. Hari ini pun sebelumnya Provinsi Riau ya Mbak Rosa? Hari ini pagi tadi Provinsi Riau jam 9. Iya, jadi saya mengusulkan ke Mbak Rosa untuk hari ini pembukaan di kami di Provinsi Kepulauan Riau terkait kuesioner ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya pun juga baru pulang dari Kepulauan Anambas. Jadi saya sangat terima kasih pada teman-teman semua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas yang sudah bisa berpartisipasi pada hari ini. Baiklah, mungkin di sini tidak banyak saya ini informasikan, mungkin ini kegiatan memang untuk nantinya kader ya Mbak ya, pelatihan kader. Kami harapkan di sini nanti Exmen mungkin akan yang memberikan lebih jelas terkait informasi apa di awal ini yang akan kita lanjutkan sebelum kita melakukan pelatihan kader untuk malaria program di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya untuk populasi khusus di mana ada nanti keterkaitan dengan suku anak dalam, nelayan dan tambang ya Mbak Rosa ya. Iya. Ya, jadi baik untuk bersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim, wakil dari Provinsi Riau dalam hari ini kami lanjut aja untuk sosialisasi MMP ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Mbak Rosa. Terima kasih banyak Mas Dani untuk waktunya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Dani, Dinkes Provinsi Kepulauan Riau, sudah diberikan waktu kepada kami tim EUPRU untuk mensosialisasikan sosialisasi kuesioner MMP ini pada hari ini. Mungkin sebelum saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang kuesioner MMP, mungkin bisa Mas Henry ya, karena sinyalnya juga sudah stabil nih. Mungkin boleh Mas Henry jelaskan, Mas Henry. Materi Mas Henry dulu, nanti akan jelaskan sedikit paparan dari Mas Henry. Mas Dani, nanti habis itu saya nanti akan jelaskan sedikit untuk kuesioner MMP. Nanti setelah itu Mbak Karin nanti yang lebih banyak akan menjelaskan lebih lanjut untuk sekalian demo untuk kuesioner MMP-nya. Jadi saya persilakan kepada Mas Henry untuk paparan dulu untuk materi terkait tujuan dari kegiatan ini. Pertama untuk pengumpulan data sekunder ini apa? Terima kasih Mas Henry, saya persilakan. Baik, baik Mbak Rosa. Sebelumnya ini udah recording belum ya? Sudah. Ini sudah recording. Sudah, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dani dari Dinkes Provinsi Kepulauan Riau dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sosialisasi kuesioner online terkait dengan rencana kajian malaria pada populasi khusus di Indonesia, di 34 provinsi di Indonesia. Jadi baik, sebelumnya seharusnya ini presentasi dilakukan oleh Pak Iqbal, Dr. Iqbal Elyazar, Ketua tim dari kami dari EUPRU, dari Eijkman, Oxford Clinical Research Unit di Jakarta, dalam penelitian yang sebenarnya ini merupakan kegiatan yang misi, bisa dibilang misi dari substansi malaria
yang ingin melakukan pemetaan terhadap permasalahan malaria pada populasi khusus di Indonesia. Nah, jadi substansi malaria ingin mengetahui ini seperti apa karakteristik sebaran, bagaimana besaran dan bagaimana kejadian malaria pada populasi khusus di Indonesia di 34 provinsi. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, maka WHO Indonesia memberikan pendanaan untuk melakukan survei dan beberapa kegiatan lainnya yang kebetulan kami tim di EOKRU kemudian ditunjuk sebagai tim pembantu lah gitu, tim pelaksana, tim teknis yang akan membantu substansi malaria dan WHO untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi seperti yang Bapak Ibu juga saya yakini sudah pahami, hampir di semua negara secara global sekarang ini sedang berusaha untuk mencapai malaria. Beberapa negara seperti kita di Indonesia sebenarnya sudah lumayan signifikan menurunkan kejadian malaria, namun di beberapa daerah itu kita masih mempunyai tantangan untuk menghilangkan atau mengeliminasi penularan malaria pada populasi-populasi khusus yang dengan karakteristik yang sulit dijangkau, yang mobile, atau yang kita sebut di sini nanti sebagai mobile and migrant population, atau populasi yang bergerak antar daerah dan maupun juga yang bergerak tetap di satu daerah tapi tidak menetap seperti itu. Nah, contoh-contohnya nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oleh karena sekarang terjadi perubahan epidemiologi malaria, mulai dari yang dulu malaria itu menginfeksi semua orang, sekarang fokus pada populasi-populasi khusus yang sulit dijangkau, maka untuk bisa berhasil mengeliminasi malaria diperlukan intervensi yang mungkin bersifat lokal, yang disesuaikan dengan karakteristik dari populasi khusus yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi mungkin antara Kepulauan Riau dan Riau sendiri mungkin saja memiliki karakteristik populasi khusus atau yang kita sebut MMP ini yang berbeda dari antar satu dengan lainnya. Bahkan di satu provinsi pun bisa jadi antar kabupaten kota juga memiliki tantangan sendiri-sendiri yang spesifik, sehingga perlu intervensi atau penanganan yang sifatnya lokal spesifik. Kemudian kita mengetahui juga dari literatur review, mempelajari hasil-hasil penelitian terbaru yang ada sampai saat ini, bahwasannya masih sangat jarang sekali studi epidemiologis yang fokus untuk mengkarakterisasi atau mencoba untuk memetakan karakter populasi khusus ini, MMP ini, kaitannya dengan transmisi malaria, dan juga seperti apa sih sebenarnya intervensi-intervensi yang sudah atau bisa dilakukan untuk bisa mengeliminasi malaria pada kelompok ini. Oleh karena itu, Subdit Malaria, WHO, dan juga kami di EOKRU memandang bahwasannya perlu adanya kerangka kerja intervensi yang khusus untuk populasi-populasi ini. Nanti harapannya formulasinya dalam bentuk rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang untuk bisa mengeliminasi malaria pada populasi khusus, sehingga nanti ke depannya kita juga berhasil mengeliminasi malaria pada populasi umum secara luas di Indonesia. Ini beberapa contoh MMP atau Mobile Migrant Population di Indonesia. Ini diambil dari slide-nya Dr. Herdiana yang bertugas di WHO Indonesia dan pernah juga di UNICEF. Di sini beberapa contoh populasi mobile MMP yang ada di Indonesia itu antara lain adalah misalnya di sini penebang kayu di hutan yang sulit mungkin dijangkau oleh program karena mereka berpindah-pindah tempat atau bermalam lumayan lama di hutan sehingga kemudian terinfeksi malaria. Kemudian penambang, pekerja karet, ini contohnya di perkebunan, ataupun juga misalnya pelaku perjalanan, dalam hal ini misalnya contohnya turis gitu yang bepergian sementara tidak menetap lama dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kemudian ini juga TNI, begitu juga TNI biasanya kan mereka pindah-pindah tempat. Dan beberapa contoh populasi lainnya yang sebelah kanan ini seperti misalnya pekerja buruh-buruh konstruksi, buruh-buruh bangunan yang mungkin pergi ke suatu tempat 2-3 bulan kerja di sana, kemudian bisa jadi dia terinfeksi di sana,
atau justru malah membawa malaria ke sana. Itu juga merupakan tantangan tersendiri di Indonesia. Kemudian ini juga populasi nelayan dan juga populasi-populasi lain yang kaitannya di sini dengan bencana, misalnya refugees itu apa sih bahasa Indonesianya refugees? Anyone can help me with refugees? Refugees itu pengungsi, ya sulit sekali untuk menemukan bahasa Indonesianya. Pengungsi gitu, pengungsi yang biasanya kan ditempatkan di tenda-tenda darurat yang sifatnya outdoor, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk terpapar oleh nyamuk yang terinfeksi malaria. Nah, karena berdasarkan beberapa latar belakang tadi, maka tujuan dari kegiatan ini ada beberapa sebenarnya, tapi tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk menentukan dan memetakan seperti apa karakteristik kunci dari populasi MMP dan kemudian intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk pengendalian khusus di populasi ini. Jadi kalau di breakdown secara khusus lagi, kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama, kita ingin mengidentifikasi tipe dari MMP-nya sendiri. Nanti ada 5 tipe, nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian seperti apa besaran atau sebaran dari tipe-tipe MMP ini. Kemudian bagaimana pola perpindahan populasi MMP di masing-masing daerah di semua kabupaten kota di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mengidentifikasi, mendata kegiatan pengendalian malaria dan seperti apa tantangan pengendalian di populasi tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu punya MMP, kira-kira selama ini apa sih kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengendalikan malaria pada populasi tersebut? Bagaimana tantangannya? Dan kalau punya ide-ide nanti bisa diberikan juga melalui kuesioner online yang akan kami sebar. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi tentunya terkait dengan intervensi yang efektif untuk populasi khusus. Jadi nanti ini akan dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan tadi mengumpulkan data-data dari Bapak Ibu. Nanti kita akan menanyakan juga menurut Bapak Ibu intervensi apa sih yang paling efektif untuk mengendalikan malaria di populasi-populasi tertentu. Kemudian mungkin nanti Bapak Ibu punya ide, oh saya kira ini ada ide. Mungkin kalau dilakukan kegiatan A, kayaknya ini bisa nih untuk mengeliminasi malaria pada populasi kunci ini. Mungkin nanti bisa disampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan literatur review. Yang terakhir adalah step berikutnya adalah mengembangkan kerangka kerja untuk populasi ini. Jadi nanti harapan akhirnya adalah outcome-nya adalah kita bisa nanti substansi Kemenkes dan juga WHO nanti bisa merumuskan sebuah kerangka kerja terkait bagaimana kita akan mengendalikan malaria pada populasi. Struktur organisasi dari kegiatan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah sebenarnya hajatnya substansi malaria. Jadi ini niat baik dari substansi malaria untuk mendata dan ingin mengeliminasi malaria dari Indonesia. Kemudian disupport dari dana yang diberikan oleh WHO Indonesia. Dan kami di sini tim dari Eijkman, Oxford Clinical Research Unit, sebagai teknis, sebagai pelaksana teknisnya, dengan pemimpin grup atau ketua riset Pak Iqbal Eliazar. Kemudian koordinator penelitiannya adalah Mbak Rosa. Ini Mbak Rosa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis ketika Bapak Ibu nanti mengisi kuesioner itu bisa diarahkan langsung ke Mbak Rosa. Timnya terdiri dari secara inti itu substansi malaria dan EOKRU kita bekerja sama. Nanti dari substansi juga ada timnya yang ikut dalam penelitian ini seperti misalnya Mbak Fajar dan beberapa orang lainnya. Kemudian penelitian ini sudah mendapatkan izin layak etik dari Badan Litbangkes Kemenkes di Jakarta dan juga dari Badan Etiknya WHO di Geneva di Swiss. Bagaimana kemudian kerangka kegiatan penelitian ini atau desainnya? Yang pertama kami akan melakukan kajian literatur terkait dengan seperti apa karakteristik populasi MMP dan kemungkinan intervensi yang mungkin efektif untuk mengendalikan malaria pada populasi ini nanti. Jadi mungkin kita akan belajar dari negara-negara lain gitu. Karena negara-negara lain juga menghadapi hal yang sama, misalnya seperti di Myanmar atau negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga memiliki masalah malaria pada
misalnya pada pekerja tambang atau para pekerja-pekerja di hutan gitu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang akan kita lakukan, fokus kegiatannya seperti yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah melakukan survei tentang MNP secara online gitu. Jadi tadinya ini direncanakan offline, namun karena pandemi kemudian menjadi online menggunakan kuesioner survei Monkey yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Rosa dan Mbak Karin secara lebih detail. Kemudian untuk melengkapi hasil survei yang akan kita lakukan nanti, kita juga akan mengeksplorasi dan menganalisis data yang sudah Bapak Ibu koleksi dan kemudian kirim ke Esismal juga gitu. Jadi nanti kita bisa melihat seperti apa sih Esismal itu juga bisa menangkap nggak sih karakteristik malaria pada MMP ini gitu. Jadi nanti akan saling melengkapi. Kemudian dari data-data ini, kemudian kami nanti lebih ke tujuan akademik akan melakukan analisis geospasial, yaitu untuk melihat memprediksi banyaknya populasi MMP dan beban malaria pada populasi ini, kemudian dilihat di masing-masing kabupaten kota gitu. Sebarannya secara geografis seperti apa. Yang terakhir adalah akan ada juga studi epidemiologis dengan melakukan pemeriksaan darah malaria atau mungkin yang lebih sering dikenal dengan MBS, mass blood survey, yang akan dilengkapi dengan survei kualitatif dengan desain FGD dan wawancara mendalam. Ini hanya summary atau ringkasan dari 4 kegiatan yang akan kita lakukan ini. Nah, fokus dari kegiatan hari ini adalah yang di kotak paling atas ini, yang tanda panah, yaitu bagaimana kita akan melakukan data koleksi secara online di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dengan partisipannya atau subjeknya adalah pemegang program malaria di masing-masing kabupaten kota dan provinsi untuk tujuan akhir mengetahui karakteristik dari MMP dari segi tipenya apa saja, misalnya tadi nanti ada penambang, kemudian ada pekerja hutan, perkebunan, misalnya juga suku-suku terpencil, suku anak dalam misalnya contohnya, dan lain sebagainya. Kita ingin lihat seberapa besar permasalahan yang Bapak Ibu punyai di masing-masing kabupaten kota. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan upaya-upaya penemuan atau diagnosa, bagaimana pengobatan dan pengendalian pada populasi-populasi tersebut. Serta bagaimana tantangan yang Bapak Ibu rasakan selama ini dan solusi potensial yang menurut Bapak Ibu nanti bisa membantu kita untuk mengendalikan malaria di Indonesia. Nah, ini dia tadi tujuannya, sama seperti yang sudah disampaikan di depan tadi. Kemudian ini kurang lebih, ini kok ada apa nih? Jadi kurang lebih nanti populasi khusus yang akan ditanyakan, yang akan kita sebut sebagai MNP itu ada 5, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ini, pertama pekerja tambang, kemudian pekerja hutan, kemudian pekerja di perkebunan, komunitas adat terpencil, dan juga pendatang sementara. Nah, seperti apa definisi operasional dari 5 populasi ini, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rosa dan Mbak Karin. Ya, pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan survei software survei Monkey yang nanti saya kira linknya untuk uji coba sudah dikirimkan oleh Mbak Rosa ya. Nanti kita akan sama-sama buka seperti apa kuesionernya lebih detail, bagaimana cara mengisinya, dan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan oleh tim peneliti kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada di kuesioner, masing-masing pertanyaan di kuesioner. Dari saya singkat saja seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke saya atau nanti terkait hal yang lebih teknis dengan Mbak Rosa dan Mbak Karin. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Rosa ya, atau Pak Dani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih banyak Mas Dani untuk paparannya. Baik Bapak Ibu, tadi ya
dari saya sekilas nanti akan lebih banyak akan di demo, akan dijelaskan oleh Ibu Karin, Mbak Karin. Tadi link juga sudah saya berikan ke Mas Dani, mungkin sudah di-share ke Bapak Ibu. Jadi nanti kita langsung demo, praktek lewat HP Bapak Ibu atau dari laptop atau dari desktop Bapak Ibu. Kita akan coba langsung bagaimana cara mengisi online questionnaire tersebut. Jadi nanti tadi sudah dijelaskan akan mengisi untuk bagian untuk pertanyaan pada bagian pada pekerja tambang, MMP 1, MMP 2 untuk pada pekerja hutan, MMP 3 untuk pekerja perkebunan, dan MMP 4 untuk komunitas ada terpencil atau suku pedalaman, dan yang terakhir itu untuk kasus impornya atau untuk pendataan sementara. Jadi tadi juga dijelaskan sama Mas Henry bahwa nanti yang Bapak Ibu isi itu yang sesuai dengan kabupaten, kota, atau permasalahan populasi khususnya pada kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Jika memang misal contoh untuk di Anambas misalnya, Anambas itu punya populasi khusus untuk pekerja pertambangan dan untuk pedalaman. Maka nanti yang diisi adalah bagian pada pertanyaan pada MMP 1 dan untuk MMP 4 untuk komunitas adat terpencil. Nah, begitu juga nanti untuk misalnya untuk Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pinang contohnya punya permasalahan, dia tidak punya permasalahan pada MMP 1 sampai dengan MMP 4. Tapi ada area untuk pendataan sementara misalnya untuk di Tanjung Pinang. Maka nanti yang diisi adalah MMP 5. Jadi nanti ini penjelasan gambaran secara umum yang saya jelaskan, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Karina cara pengisiannya lebih lanjutnya nanti. Jadi, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Nah, untuk finalnya nanti kapan kita akan mengisi kuesioner ini, nanti saya akan berdiskusi sama Mas Dani, sama Pak Dani, Dinas Provinsi Kepri, kapan dari Bapak Ibu untuk memfinalkan pengisian kuesioner ini. Mungkin dari saya sekian penjelasannya, mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Karin untuk langsung mengisi kuesioner tersebut. Saya serahkan kepada Mbak Karin. Terima kasih Mbak Karin. Terima kasih banyak Mas Dani. Saya mohon maaf karena saya lagi di lapangan, saya lagi di area Jambi untuk komunitas populasi suku adat terpencil, suku anak dalam. Jadi saya masih di lapangan. Jadi mungkin penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Karin. Oh iya, salam untuk di Jambi dari Kepri. Iya, ini lagi sama Bu Eva dan tim. Oh iya lagi iya. Di Batanghari. Ini ya ke Merangin, bukan? Kita nanti yang komunitas suku apa? Anak dalam. Pedalamannya untuk suku anak dalamnya yang di Kabupaten Batanghari. Oh siap siap. Itu udah satu jam dari kabupaten ke kota. Betul sekali, Mas Dani. Salam jadi, Mbak. Ya, jadi mohon maaf. Mungkin dilanjutkan sama Mbak Karin. Nanti saya koordinasi sama Mas Dani ya untuk lebih lanjut final consider. Terima kasih banyak Mas Dani. Ya siap. Saya serahkan ke Mbak Karin untuk lebih lanjut. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Selamat siang Bapak Ibu. Ya lanjut Mbak Karin. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang demo online questionnaire yang tadi sudah disinggung sedikit juga sama Mas Henry pada paparan awal. Jadi sebelum demonya saya akan memberikan sedikit gambaran data-data apa aja yang diperlukan untuk mengisi kuesioner ini. Saya share screen, apa sudah muncul? Sudah muncul belum ya? Ini saya? Sudah ya? Ada Mbak. Screen, oke. Jadi ini file dalam bentuk PDF tadi yang dibagikan oleh Mbak Rosa. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa lihat sendiri detailnya. Saya akan menjelaskan data yang
dibutuhkan untuk pengisian kuesioner untuk penelitian MMP ini. Nanti jadi kuesionernya ada 5 bagian besar. Yang pertama itu untuk MMP 1 untuk pertambangan, MMP 2 untuk perkebunan, untuk MMP 2 untuk perhutanan, MMP 3 untuk perkebunan, MMP 4 untuk suku pedalaman, kemudian yang kelima adalah untuk pendatang sementara. Nah, di dalam 5 bagian ini ada pertanyaan mengenai jumlah lokasi pertambangan, perhutanan, perkebunan yang legal atau terdaftar, kemudian jumlah pekerjanya, berapa yang terdaftar, kemudian jumlah lokasi pertambangan, perhutanan, perkebunan yang ilegal atau yang tidak terdaftar atau yang dimiliki oleh tambang rakyat gitu misalnya ya. Setelah itu berapa jumlah pekerja pertambangan, perhutanan, perkebunan yang ilegal tersebut. Setelah itu ditanya juga berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja pertambangan, perhutanan, dan perkebunan di tahun 2020, jadi tahun lalu. Positif malarianya berapa. Sama juga untuk yang di MMP 4 pada suku pedalaman, yang ditanya adalah nama-nama sukunya, jumlah masing-masing masyarakat suku pedalaman tersebut, kemudian apakah suku pedalamannya menetap, apa aja yang menetap, kemudian apa aja yang nomaden atau berpindah-pindah. Setelah itu dibutuhkan juga data kasus positif malaria pada suku pedalaman di tahun 2020. Berikutnya untuk MMP 5 atau pendatang sementara, nanti untuk definisi pendatang sementaranya lebih detailnya ada di dalam kuesionernya. Pendatang sementara itu termasuk di dalamnya adalah wisatawan, turis, pertukaran pelajar, nelayan, penjaga perbatasan, TNI Polri yang sedang bertugas seperti itu, kemudian pekerja bangunan, pekerja konstruksi gitu, dan pebisnis yang datang misalnya untuk berbisnis. Gitu. Jadi berapa jumlah pendatang sementara, berapa kasus positif malarianya di tahun 2020, dan nama daerah para pendatang sementara tersebut berasal dari mana aja. Oke, ini kurang lebih data yang diperlukan. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke kuesionernya, Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu jawaban-jawaban ini supaya nanti ketika mengisi kuesioner bisa langsung nulis gitu. Nah, untuk link surveinya apa sudah punya semua? Kalau belum punya, saya share juga link survei untuk demonya di chat ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan masuk ke demo untuk pengisian online kuesionernya. Bapak Ibu yang tadi Mbak Rosa katanya udah kirim juga linknya, tapi kalau Bapak Ibu kelewatan linknya itu saya kirim juga di chat di Zoom ya. Silakan ditengok. Mohon dibuka link ini di komputer masing-masing. Udah semua, udah sampai membuka halaman SurveyMonkey-nya. Bapak Ibu apa sudah membuka halaman SurveyMonkey-nya? Suara saya terdengar tidak ya? Halo? Apa suara saya terdengar? Jelas oh, ya. kok, jelas. Ya, layarnya juga udah ini ya, yang SurveyMonkey. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu. Jadi ini halaman depannya, ada logo dan judul. Kemudian juga ada pembuka sedikit, kurang lebih meringkas apa aja yang tadi juga udah dijelaskan oleh Mas Hendri. Ini juga ada nomor telepon, nanti kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan dalam mengisi kuesioner ini, silakan langsung telepon ke Mbak Rosa selaku koordinator penelitiannya. Semua data yang diisikan pada survei ini dirahasiakan dan tidak akan dibagikan ke siapa-siapa ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir
Untuk pertanyaan pertama, ini ada mohon download dan isi lembar persetujuan ini. Jadi Bapak Ibu klik pada kata pernyataan persetujuan yang warna biru dan di bold ini diklik. Kemudian ada nanti dia ke Google Drive, Bapak Ibu download aja filenya. Ini adalah file pernyataan persetujuan atau informed consent template dari WHO. Jadi kita membutuhkan template ini untuk mengkonfirmasi, merekord pernyataan persetujuan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu isi data-datanya, namanya, tanda tangan, dan tanggal. Seterusnya nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam pengisian pernyataan persetujuan ini, silakan setelah berhasil mendownload dan mengisi, mohon Bapak Ibu simpan file yang Bapak Ibu sudah isi itu dengan format penamaan IC, strip WHO, strip nama provinsi atau kabupaten kota. Jadi kalau misalnya Pak Dadi ngisi, jadi namanya IC, strip WHO, strip Kepri gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang dari Natuna, berarti tulisnya IC, strip WHO, strip Natuna gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang terakhir ini adalah nama provinsi atau kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah ditulis seperti itu, filenya diupload untuk menguploadnya diklik tombol biru ini yang choose file. Kemudian pilih filenya yang mana. Nah, ini kalau sudah pilih nanti dia akan loading, kemudian kalau sudah selesai dia akan muncul tanda centang seperti ini, kemudian ada nama filenya, ICWHO gitu ya. Ya, kalau sudah, ini nanti sudah terupload, kita ke halaman ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua adalah pengonfirmasian kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi partisipan. Jadi mohon dicentang pernyataan berikut, pernyataan di bawah ini, yang nomor 2 ini, untuk mengkonfirmasi kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi partisipan. Untuk selanjutnya juga mohon dipilih salah satu. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah pengelola program dari level provinsi, pilih yang pertama, pengelola program pada level provinsi. Kalau misalnya Bapak Ibu dari kabupaten kota, pilih yang saya pengelola program malaria dari level kabupaten kota. Pertanyaan sebenarnya kurang lebih sama, cuman di bagian provinsi tidak akan ditanya status endemisitas kabupaten kota. Kalau misalnya Bapak Ibu dari kabupaten kota akan ditanya status endemisitasnya. Nah, ini setelah kita memilih tadi provinsi atau kabupaten kota, sama-sama akan ditanya detail kontaknya. Jadi ditanya nama lengkapnya siapa, jabatannya apa, misalnya dari kabupaten kota mana, provinsinya, kemudian emailnya, silakan ditulis loh email Bapak Ibu, terus nomor teleponnya. Gitu ya. Jadi nanti silakan tulis dengan lengkap dan jelas. Keperluan email dan nomor telepon ini adalah nanti kalau misalnya dari jawaban Bapak Ibu kita perlu penjelasan lebih lanjut, kita bisa langsung menghubungi gitu. Jadi kita perlu email dan nomor teleponnya. Kemudian ini status endemisitas kabupaten kota. Kalau misalnya tadi provinsi, nggak akan ditanya tentang status endemisitas. Yang di kabupaten kota, mohon isi status endemisitasnya apa. Kalau misalnya sudah eliminasi, juga mohon diisi tahun eliminasinya. Tahun berapa, misalnya tahun 2016, gitu, kalau sudah eliminasi. Kalau belum, silakan pilih rendah, sedang, atau tinggi. Kita ke halaman selanjutnya. Ini mulai akan menanyakan tentang MMP-nya ya, tentang populasi khususnya. Jadi pertama-tama adalah pekerja tambang atau MMP 1. Apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau jawab ya, ini nanti
pertanyaan akan detail ke profil pekerja tambangnya gitu. Tambangnya apa aja, terus berapa pekerjanya. Tapi kalau misalnya tidak, silakan klik tidak, terus nanti akan lompat langsung ke MMP 2 atau malaria pada pekerja hutan. Nggak akan, kalau misalnya Bapak Ibu jawab tidak karena tidak ada area tambang, nanti nggak akan ditanya tentang pertambangan gitu. Ini misalnya untuk keperluan demo kita akan jawab ya, ada area tambang. Pergi selanjutnya, nanti setelahnya halaman selanjutnya adalah profil jenis tambang legal dan terdaftar apa aja yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi silakan pilih yang sesuai ya, apa aja yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu gitu ya. Misalnya di Kepri itu ada intan, ada biji besi, ada timah, ada ini yang terdaftar ya. Ini di bold terdaftar. Kalau misalnya ada jenis tambang yang nggak kami sebutkan di sini, di opsi ini, tapi di tempat Bapak Ibu ada, mohon ditulis di bagian lainnya. Jadi di bagian lainnya ini disediakan kotak untuk mengakomodasi tambang yang nggak kita sebutkan di atas. Selanjutnya, ditanyakan berapa jumlah lokasi legal tambang legal atau terdaftar yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Berapa jumlah lokasinya? Misalnya 5, ada 5 lokasi tambang, kemudian berapa jumlah pekerjanya? Misalnya ini ada 1000. Ini mohon hanya isi dengan angka ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya jumlah lokasi nggak perlu ditulis 5 lokasi gitu, tulis aja 5. Kemudian jumlah pekerja juga nggak perlu ditulis 1000 orang, tulis aja 1000. Setelah itu ditanya jenis tambang yang tidak terdaftar atau tambang rakyat tadi. Ada tambang rakyat kah, apa aja jenisnya? Misalnya ada tambang rakyat timah. Dan ya kalau misalnya ada yang belum disebutkan, silahkan disebutkan di bagian lain. Kemudian berapa banyak lokasi yang tambang rakyatnya yang tidak terdaftar, ada misalnya ada 2, berapa jumlah pekerjanya, ada 50. Jadi apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah? Misalnya banyak ada pekerja yang berasal dari luar daerah. Kemudian apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Misalnya ada penemuan kegiatan kasus. Kemudian ditanya apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria. Kalau Bapak Ibu jawab ya, nanti akan ditanya detailnya bagaimana menemukan kasusnya, pengobatannya, intervensi apa aja yang sudah dilakukan. Gitu. Tapi kalau tidak, nanti akan langsung lompat ke bagian pencatatan dan pelaporan. Jadi kita akan jawab ya dulu. Pada lokasi tambang di antara ini, di manakah yang ditemukan kasus malaria? Jadi dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi, baik yang legal maupun tidak legal, di mana aja yang ditemukan kasus malaria. Misalnya ditemukan pada lokasi tambang timah. Setelah itu ditanya titik lokasi tambangnya ada berapa. Di tambang timah ini secara spesifik lokasi yang mempunyai masalah malaria. Kalau misalnya ada 5 lokasi timah, tapi cuma ada 2 yang punya masalah malaria, tulisnya 2. Jadi ini di-highlight ya Bapak Ibu, masalah malaria. Salah. Kemudian berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria tersebut? Misalnya 1, apakah ada petugas puskesmas yang menetap di lokasi tambang? Jadi ditanya apakah ada yang menetap atau melakukan kunjungan rutin. Ini pilihan pertama hanya yang untuk menetap di lokasi. Jadi kalau misalnya di lokasi tambang ada petugas puskesmas yang menetap di lokasi, pilihan ini. Kemudian bawahnya untuk petugas ada yang melakukan kunjungan rutin, misalnya ada yang melakukan kunjungan rutin dan ada yang tinggal di lokasi, atau tidak melakukan dua-duanya. Jadi nggak ada yang tinggal di lokasi atau melakukan kunjungan rutin.
Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Misalnya ada, kemudian selanjutnya ditanya berapa jarak dalam kilometer dari puskesmas ke lokasi tambang. Ini jarak terdekat kira-kira berapa, dan mohon hanya isi dengan angka. Misalnya jaraknya 10 kilo. Jangan usah ditulis 10 km, tapi tulis aja 10. Kemudian setelah itu berapa waktu tempuh dalam jam yang dibutuhkan. Misalnya waktu tempuhnya ada 3 jam. Kemudian setelah itu ditanya dengan metode transportasi apa petugas puskesmas bisa mencapai lokasi tambang. Ini misalnya dengan kendaraan bermotor, sebut kendaraan bermotornya apa, misalnya di sini sanggup dengan motor, maksudnya misalnya dengan motor bebek biasa aja, tulis aja motor bebek atau motor gitu, motor, mobil, jalan kaki, apa aja metode transportasinya. Bagaimana kondisi jalan menuju lokasi tambang, mohon didetailkan apakah jalannya rusak, jalannya belum beraspal, atau jalan sudah beraspal, bolong-bolong, gitu ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ditanya dana apa yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan, misalnya pakai APBD. Pertanyaan selanjutnya, ini bagian selanjutnya adalah penemuan kasus dan pengobatan. Ditanya bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi tambang. Jadi bisa ada pilihannya ACD, PCD, MBS, survei kontak, ini bisa dipilih lebih dari satu. Jadi kalau misalnya secara aktif puskesmas datang ke lokasi tambang untuk menemukan kasus malaria, pilih ACD, tapi kalau misalnya pekerjanya yang aktif datang kalau lagi sakit ke puskesmas ya PCD, terus misalnya ternyata ada MBS di lokasi tambangnya juga bisa pilih MBS. Misalnya ketemu juga dari survei kontak, bisa dipilih survei kontak. Setelah itu bagaimana cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang. Ini misalnya kalau yang ke puskesmas pakai mikroskopis, karena ada MBS bisa pakai RDT, tapi nggak pakai PCR. Tapi kalau misalnya pakai PCR juga bisa dipilih. Kemudian apakah para pekerja yang bukan petunjuk setempat berobat ke puskesmas terdekat? Pilihannya adalah ada ya dan gratis, maksudnya ya dia pergi ke puskesmas dan berobat gratis. Kemudian pilihan kedua adalah ya dan dia bayar sendiri, jadi puskesmasnya nggak gratis. Kemudian pilihan ketiga adalah tidak, misalnya jawab ya dan gratis. Kemudian jika ada yang positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up? Misalnya hanya diberikan obat saja, berarti pilih yang A, diberikan obat dan dilakukan follow up, ini pilih yang B, yang kedua. Terus kemudian misalnya kalau tidak diberikan obat dan tidak dilakukan follow up, berarti pilih yang ketiga. Selanjutnya ditanya apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang. Ini pilih ya. Jadi nanti kalau ya, ini akan langsung ke bagian intervensi, detail-detail intervensi apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang. Tapi kalau tidak, nanti langsung ke pencatatan dan pelaporan. Nah, ini halaman selanjutnya adalah intervensi pada lokasi, karena tadi kita melakukan intervensi. Jenis intervensinya ini yang ada sesuai di pedoman juga, kelambu, IRS, kader gitu ya. Ini saya akan pilih mana yang sesuai yang Bapak Ibu lakukan, tapi kalau misalnya ada yang nggak kami sebutkan di atas ini dan Bapak Ibu lakukan, mohon ditulis di bagian lainnya. Kalau misalnya kelambu melakukan kader gitu ya. Ini misalnya melakukan intervensi ini, buat ini. Kemudian selanjutnya ditanya apakah ada pos malaria di pintu masuk. Jadi misalnya lokasi tambangnya ada di dalam hutan gitu. Jadi sebelum masuk hutan itu apakah ada pos malarianya? Kalau misalnya ada, apakah dilakukan intervensi pada pos malaria tersebut? Tapi kalau misalnya tidak ada, pilih yang tidak ada.
Selanjutnya ditanya detail intervensi yang tadi sudah dipilih. Jadi kalau misalnya nggak dipilih, nggak akan ditanya detailnya. Tapi karena ini dipilih, kelambu, IRS, kader malaria dari pekerja, dan kader desa, maka ditanya detailnya. Detailnya adalah ditanya kapan terakhir kali memberikan kelambu berinsektisida. Misalnya berikannya tahun 2019, kan itu berarti 2 tahun yang lalu. Pilihnya 1-3 tahun yang lalu. Ini juga kalau misalnya dikasihnya 2018, berarti 3 tahun yang lalu. Setelah itu ditanya penggantian uang transport untuk kader malaria dari pekerja. Misalnya kader malaria dari pekerja itu dikasih penggantian uang transport 250.000. Kemudian berapakah penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria, desa atau JMD? Tadi dikasih juga kurang dari 250.000. Jadi kalau misalnya dikasihnya 100.000, pilihnya yang kurang dari 250. Misal dikasih 300.000, berarti pilihnya yang 250 sampai 500.000. Dari manakah dana operasional penggantian uang transport itu berasal? Misalnya dari APBD. Selanjutnya ditanya dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang paling efektif untuk melakukan untuk menurunkan kasus malaria pada pekerja tambang di lokasi tambang. Dan mohon hanya pilih satu jawaban karena yang ditanya yang mana yang paling efektif dari 4 yang sudah Bapak Ibu lakukan ini. Misalnya yang paling efektif adalah membentuk kader malaria dari pekerja. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi tersebut? Misalnya dilakukan kerjasama dengan BPM, Bapeda, LSM, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada instansi yang nggak kami sebutkan di atas ini, silakan ditulis di bagian lainnya. Tapi kalau misalnya nggak ada kerjasama, dipilih yang tidak ada kerjasama lintas sektor. Kemudian ditanya setelah itu, apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Jadi dari pekerjanya, terus apakah ada penularan ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau misalnya iya, selanjutnya akan ditanya detailnya berapa jarak dalam kilometer dari lokasi masyarakat, dari penduduk tersebut, dari pemukiman masyarakat ke lokasi tambang, misalnya 5 kilo. Kemudian apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi? Jadi kalau yang tadi intervensinya untuk pekerja yang ada di lokasi tambang, kalau ini ditanya intervensi untuk masyarakatnya yang tinggal di pemukiman di sekitar lokasi tambang. Saya jawab ya. Nanti setelah itu ditanya juga detail intervensinya apa aja, seperti yang tadi pilihannya masih sama. Kelambu sampai promosi kesehatan, kalau misalnya ada yang nggak kami sebutkan dan Bapak Ibu lakukan, silakan tulis di bagian lainnya. Misalnya kelambu dan JMD. Kemudian selanjutnya akan ditanya tentang detail intervensinya, sama seperti tadi, kapan terakhir kali melakukan pemberian kelambu, berapa penggantian uang transport kalau dikasih. Kalau misalnya tidak diberikan penggantian uang transport, pilih aja tidak diberikan. Kemudian ini dana operasionalnya ditulis tidak diberikan. Kemudian di bawahnya ditanya dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang paling efektif untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Dan ini juga pilih satu jawaban aja. Misalnya memberikan kelambu dirasa paling efektif. Ini menurut Bapak Ibu aja ya. Menurut Bapak Ibu yang melakukan intervensi, mana yang paling efektif. Selanjutnya ke bagian pencatatan dan pelaporan. Ini tadi ditanya berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang di tahun 2020. Jadi misalnya di sini ditulis ada 30 kasus positif malaria di tahun 2020, terus ditanya
apakah temuan kasus ini yang 30 ini dilaporkan ke Dinkes dan Esisma? Seandainya karena di Esisma ada keterangan pekerjaannya itu. Kemudian ditanya selanjutnya berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Dan ada 10. Kemudian ditanya juga apakah temuan kasus ini dilaporkan ke Dinkes dan Esisma. Selanjutnya ini ada hambatan dan rencana. Apa aja hambatan yang dihadapi saat menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Silakan semacam kalau mau curhat gitu ya, curhat aja di sini apa aja hambatan yang dialaminya. Misalnya kekurangan dana, kekurangan sumber daya manusianya, orang puskesmasnya kurang. Gitu. Kemudian ditanya juga apa rencana Bapak Ibu di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria di lokasi tambang. Jadi apa rencananya di masa datang gitu. Misalnya akan melakukan MBS. Terus ditanya juga apa Bapak Ibu berencana melibatkan kerjasama lintas sektor. Kalau misalnya tidak ada, silakan tulis tidak ada, tapi kalau ada silakan tulis ada dan kerjasamanya dengan lintas sektor mana dan seperti apa bentuk kerjasama. Selanjutnya, surveillance migrasi. Ini ditanya apakah para pekerja yang baru datang dari luar daerah melaporkan diri ke kadar malaria. Karena tadi dibilangnya ada pekerja yang dari luar daerah, nggak cuma pekerja yang dari luar, cuman pekerja yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu aja. Maka ditanya apakah ada para pekerja yang datang itu melaporkan diri ke kadar malaria dan puskesmas. Misalnya mereka melaporkan diri. Kemudian dari daerah mana aja para pekerja tersebut berasal. Mohon isi dengan nama kabupaten kota. Jadi jangan cuma nama provinsinya doang, misalnya jangan cuma Banten gitu, jangan cuma Jawa Barat, tapi spesifik kabupaten kota mana. Misalnya dari Sukabumi. Jadi secara spesifik ya Bapak Ibu dari mana kabupaten kota. Kemudian berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Kira-kira misalnya 1-3 bulan, karena misalnya setelah 1-3 bulan tambangnya habis, mereka harus cari dulu gitu. Jadi selama ini kerjanya, terus nanti pulang dulu, nanti balik lagi. Silakan pilih sesuai dengan kondisi di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ditanya kapan mereka biasanya tiba di lokasi tambang. Dan setelah Lebaran, ini silakan tulis sesuai dengan yang ada di lapangan. Misalnya kebanyakan setelah Lebaran gitu ya, karena setelah Lebaran biasanya udah mulai sibuk lagi orang-orang gitu, bekerja lagi, atau ada bulan-bulan khusus gitu. Misalnya secara rutin pada bulan Januari itu biasanya pada pekerjanya pada datang. Nanti tulis di sini bulan Januari. Terus kalau misalnya mereka pulang ke daerah masing-masing tuh kapan? Misalnya sebelum Lebaran, karena biasanya mereka Lebarannya ke keluarga masing-masing gitu, jadi mereka pulang. Gitu. Atau kalau misalnya ada bulan spesifik untuk mereka pulang ke daerah masing-masing, misalnya pada bulan April, Mei gitu, silahkan tulis juga di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Jadi sebelum mereka berangkat itu dilakukan screening apa enggak? Jadi di tempat mereka masing-masing. Misalnya iya dilakukan screening, terus ditanya siapa yang melakukan screening tersebut sebelum mereka berangkat. Bisa aja petugas puskesmas atau yang lainnya.
Selanjutnya ditanya apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Jadi kalau tadi ditanyanya berangkat sebelum mereka nyampe, sekarang ditanya sebelum mereka pulang ada screeningnya apa enggak. Misalnya juga ada screening, ditanya screeningnya, yang screening siapa? Misalnya perusahaannya yang screening. Tadi keluar boleh? Ini kemudian ditanya apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah. Kalau misalnya enggak, jawabnya enggak. Kalau misalnya iya, mohon jelaskan cara pemantauannya gimana. Misalnya memberikan kartu pantau malaria atau seperti apa. Nah, untuk MMP 1 ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan masuk ke MMP 2 selanjutnya. Apa ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas dan bisa dilanjutkan? Mungkin dilanjutkan dulu ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ngomong aja. Selanjutnya untuk yang MMP 2 dan juga MMP 3, isinya sama seperti yang tadi MMP 1, cuman beda konteks. Kalau yang tadi untuk pertambangan, yang kedua ini untuk perhutanan. Jadi profilnya adalah profil jenis-jenis hutan gitu. Jadi paling beda di profilnya itu aja. Yang perkebunan juga jenis kebunnya apa, kopi, apa teh, cengkeh. Kalau misalnya enggak, dan juga untuk mempersingkat waktu demonya, ini kita pilih yang tidak supaya kita bisa lompat langsung ke MMP 4 yang agak beda pertanyaannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu punya silakan jawabnya ya. Nah ini untuk MMP 4, suku pedalaman. Apakah ada suku pedalaman? Kita jawab ya. Kemudian profilnya ditanya nama-nama suku pedalaman yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Ini ada 6 baris yang disediakan untuk menuliskan nama-nama suku pedalamannya. Dan mohon satu nama suku itu ditulisnya dalam satu baris. Jadi jangan suku 1, suku 2, jangan gini ya, tapi di bawahnya. Jadi beda. Jadi satu baris untuk nama satu suku. Kemudian selanjutnya ditanya berapa jumlah masyarakat yang ada pada masing-masing suku pedalaman tersebut. Nah, ini mohon hanya isi dengan angka dan mohon jumlah dan nama sukunya disesuaikan. Jadi kalau misalnya pada baris 1 itu suku 1, berarti populasi yang di sini yang di bawah ini baris satunya juga untuk suku 1 gitu. Nah, misalnya ada 300 orang. Suku 2 misalnya ada 100 orang. Jadi sesuaikan ya Bapak Ibu, jangan ketukar-tukar. Kemudian ditanya apakah suku pedalaman tersebut juga berada di wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi misalnya suku yang ada di Natuna, apakah juga tinggal di kabupaten kota lain. Kalau misalnya iya, mohon sebutkan kabupaten kota mana saja suku tersebut berada. Kalau misalnya tidak, nggak usah diisi yang ini. Setelah itu ditanya suku mana yang menetap tinggal dan suku mana yang nomaden. Nah ini definisi operasionalnya. Kalau menetap tinggal itu suku yang tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau nomaden itu suku yang tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Nah ini misalnya suku 1 adalah suku yang menetap tinggal. Tapi kalau Bapak Ibu suku pedalaman yang nggak ada yang menetap tinggal, ini tulis aja strip pada baris pertama. Terus bawahnya, apakah lokasi suku pedalaman ini bisa diakses? Silakan pilih
tidak kalau misalnya di atas tidak ada yang menetap tinggal, tidak ada suku yang menetap tinggal. Nah, selanjutnya ditanya yang nomaden. Ini misalnya di sini suku tuh menetap tinggal, terus akses bisa diakses atau tidak bisa diakses ini terbuka, misalnya mudah diajak berkomunikasi, mudah dikunjungi gitu ya. Tapi kalau tertutup ini susah diajak berkomunikasi, susah untuk dikunjungi gitu. Misalnya yang kedua adalah suku yang nomaden. Nah, suku yang nomaden ini misalnya tertutup, tidak bisa diakses. Kemudian apakah ada kegiatan penemuan kasus? Misalnya nggak ada. Kemudian ditanya apakah Bapak Ibu mempunyai masalah malaria? Misalnya jawab ya. Setelah itu profilnya suku mana yang memiliki kasus malaria gitu. Jadi kan ada yang menetap tinggal dan ada yang nomaden. Ini bisa untuk pilihan suku mana yang biasanya malaria ditemukan gitu. Apakah hanya suku yang menetap tinggal? Apakah hanya pada suku pedalaman yang nomaden atau dua-duanya gitu. Misalnya hanya yang pada menetap tinggal aja permasalahan malarianya. Terus tadi disebutkan suku yang menetap tinggal itu apa ya? Suku mana yang ada kasus malarianya? Misalnya suku 1. Tadi kan suku 1 ya yang menetap tinggal. Selanjutnya ditanya berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria. Misalnya ada 1 puskesmas. Terus ditanya apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat untuk menangani kasus malarianya. Misalnya ada. Kemudian ditanya jaraknya berapa dari puskesmas ke lokasi suku pedalaman tersebut. Misalnya jaraknya 15 kilo gitu. Berapa waktu tempuhnya? Dan ini 3 jam. Ini juga ya, jangan lupa hanya diisi dengan angka aja. Jadi nggak usah ditulis km atau jam. Ini dengan metode apa transportasinya? Misalnya dengan motor trail, motor yang agak yang buat naik ke gunung-gunung gitu misalnya. Bagaimana kondisi jalannya? Misalnya jalan belum beraspal, licin, berbatu, terjal, dan sebagainya. Silakan dipaparkan. Kemudian ditanya dana apa yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan ini. Misalnya APBD atau GF atau Bapak Ibu punya opsi sumber dana lain. Setelah itu ditanya penemuan kasus dan pengobatannya, bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria seperti tadi, bisa PCG, MBS, atau survei kontak. Kemudian ditanya bagaimana cara petugas memeriksa malaria dengan mikroskopis atau RDT atau dengan PCR. Kemudian ditanya apakah masyarakat suku pedalaman itu berobat ke puskesmas terdekat. Misalnya ya, kalau sakit malaria apakah diberikan follow up dan diberikan obat dan dilakukan follow up. Misalnya diberikan obat saja. Selanjutnya, nah tadi karena pilihan pas pertanyaan di suku mana aja yang ditemukan malaria itu dipilihnya hanya pada yang menetap tinggal, ini kita jadi konteksnya menjawab malaria pada suku pedalaman yang menetap tinggal. Tapi kalau nanti ada yang di menetap tinggal dan ada yang nomaden, nanti ini juga konteksnya berbeda pertanyaannya untuk menetap tinggal dan juga untuk nomaden gitu. Nah ini karena tadi kita hanya pilih yang hanya pada menetap tinggal, ini maka konteksnya untuk suku pedalaman yang menetap tinggal aja. Ditanya apakah strategi yang dilakukan petugas puskesmas untuk mendekati suku pedalaman yang menetap tinggal itu. Misalnya berkomunikasi dengan ketua suku. Jadi sebutkan strategi yang dilakukan untuk petugas puskesmasnya, oleh petugas puskesmasnya. Kemudian ditanya apakah dilakukan intervensi
Misalnya ya dilakukan intervensi, nanti pertanyaan intervensinya sama seperti yang tadi. Intervensi apa aja yang dilakukan? Misalnya melakukan ini kalau mendeteksi dia sama untuk kadar malaria. Kemudian juga ditanya apakah ada pos malaria di pintu masuk. Misalnya tidak ada. Selanjutnya ditanya detail intervensinya. Seperti yang tadi juga, kapan terakhir kali memberikan kelambu, penggantian uang transport berapa yang diberikan, dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut berasal. Kemudian selanjutnya ditanya dari semua intervensi yang dilakukan, menurut Bapak Ibu manakah yang paling efektif menurunkan kasus malaria? Misalnya untuk kadar, pilih salah satu jawaban yang paling efektif menurut Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ditanya apakah ada kerjasama lintas sektor. Misalnya ada untuk penanganan pada suku pedalaman ini ada kerjasama lintas sektor dengan LSM lokal. Nah, nanti selanjutnya ditanya, jelaskan kerjasama yang terjalin dengan institusi yang Bapak Ibu sebutkan. Jadi dengan LSM lokal ini kerjasama yang terjalinnya seperti apa gitu. Misalnya menyediakan sumber daya manusia, misalnya untuk kader atau apa. Silakan disebutkan kerjasama yang terjalin dan dituliskan dengan detail, sedetail mungkin. Kemudian klik selanjutnya, apakah ada penularan malaria dari suku pedalaman ke masyarakat sekitar yang bukan suku itu? Misalnya tidak, terus apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi? Ini juga tidak, misalnya. Kan nggak ada intervensi apa-apa pada masyarakat di sekitar suku pedalaman. Kemudian setelah itu ditanya pencatatan dan pelaporannya berapa kasus positif malaria pada suku pedalaman di tahun 2020. Dan ada 50 kasus. Kemudian temuannya apakah dilaporkan ke Dinkes Provinsi dan Siswal? Saya jawab ya. Berapa jumlah kasus positif malaria pada masyarakat? Kalau misalnya Pak, di tahun 2020 kasus positif yang ada, tulisnya 0. Kemudian apakah temuan ini dilaporkan ke SSMA? Ini hambatan dan rencananya apa aja yang dialami untuk menghadapi malaria itu, untuk menurunkan kasusnya apa aja hambatan yang dialami. Misalnya yaitu tadi misalnya kekurangan dana atau apa, silakan disebutkan di sini. Kemudian apakah ada rencana? Misalnya Bapak Ibu nggak punya rencana, bisa tulis tidak ada. Ini juga kalau misalnya nggak ada rencana untuk melibatkan kerjasama lintas sektor, silakan tulis tidak ada. Untuk selanjutnya adalah bagian surveillance migrasi. Apakah suku pedalaman itu sering keluar masuk dari hutan pergi ke kota gitu misalnya. Misalnya kalau iya, terus apakah suku pedalaman ini juga berpindah-pindah tempat tinggal ke kabupaten kota lainnya? Kalau iya, ke kabupaten kota mana mereka pindah? Misalnya dari Natuna ke misalnya apa aja sih nama kabupatennya saya lupa. Atau misalnya dari kota Batam ke Natuna gitu kali ya. Itu misalnya, itu contoh aja. Kalau misalnya mereka berpindah-pindah tempat tinggal. Terus ditanya apakah dilakukan screening. Misalnya tidak dilakukan. Nanti kalau tidak dilakukan, nggak akan ditanya siapa yang melakukan screening. Gitu. Tadi kalau melakukan screening kan ditanya siapa yang melakukan screening. Tapi kalau tidak melakukan screening, itu nggak akan ditanya siapa yang melakukan screening. Terus setelah itu ditanya apakah masyarakat suku pedalaman ini diberikan kata-kata pelarian. Setelah itu, ini adalah alasan kenapa tidak. Oh ya, tadi
kita milih kita nggak melakukan penemuan kasus gitu. Ditanya kenapa kita nggak melakukan penemuan kasus, misalnya tidak ada kegiatan program, tidak ada dalam kegiatan program. Setelah itu ditanya kenapa kita tidak melakukan intervensi pada masyarakat sekitar, karena tadi kita menjawabnya tidak ketika kita bilang apakah melakukan intervensi gitu. Terus sekarang ditanya alasannya apa nggak melakukan intervensi. Misalnya juga tidak ada dalam kegiatan program. Jadi silakan disesuaikan. Selanjutnya ini untuk malaria pada pendatang sementara. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau pendatang sementara itu kelompok yang banyak sebenarnya ya, wisatawan, turis, pekerja musiman, orang yang melakukan kunjungan bisnis, penjaga perbatasan, TNI Polri yang bertugas, gitu, nelayan, pertukaran pelajar, itu termasuk dalam pendatang sementara. Nah, ini saya rasa semua kabupaten kota ada pendatang sementaranya ya, jadi Jogja. Nah, nanti di profil inilah yang ditulis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa aja, mungkin berbeda-beda di sini. Dan nanti banyak yang wisatawan, turis, ada yang nelayan, ada yang pekerja musiman, seperti buruh bangunan, pekerja konstruksi, pekerja kalau misalnya lagi bikin jalan tol gitu misalnya, atau misalnya penjaga area perbatasan. Kalau misalnya ada pendatang sementara lain yang belum disebutkan, silakan disebutkan di bagian lainnya. Kemudian ditanya berapakah jumlah pendatang sementara itu, yang semua ini kira-kira berapa jumlahnya. Misalnya jumlahnya ada 1000. Setelah itu ditanya apakah ada kegiatan penemuan kasus, misalnya tidak dilakukan kegiatan penemuan kasus. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria, misalnya punya. Nah, ini ditanya di mana malarianya, pada kelompok pendatang sementara yang mana malarianya ada. Misalnya pada nelayan dan pekerja musiman. Jadi buruh bangunannya, pekerja konstruksi itu ada masalah malarianya. Kemudian bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria, misalnya dengan PCD, jadi mereka yang datang ke puskesmasnya. Kemudian bagaimana cara petugas memeriksa, misalnya dengan mikroskopis, ini juga bisa dipilih lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian ditanya apakah pendatang berobat ke puskesmas terdekat, misalnya iya. Setelah itu ditanya apakah pendatang kalau positif malaria diberikan obat dan dilakukan follow up. Nih, saya diberikan obat saja. Kemudian apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan, misalnya tidak. Nah, ini bagian kalau misalnya ya, seperti tadi, akan ditanya soal detail intervensinya. Jadi intervensinya apa aja yang dilakukan untuk mengendalikan kasus malaria di pendatang sementara. Tapi kalau tidak, kita langsung ke pencatatan dan pelaporan. Berapa jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara di tahun 2020? Ini misalnya ada 300 kasus positif. Apakah temuan ini dilaporkan? Misalnya iya. Ya, setelah itu hambatannya apa yang dialami? Karena ada kasus malaria, hambatannya apa? Misalnya misalnya kekurangan dana untuk melakukan intervensi gitu. Terus setelah itu ditanya apakah ada rencana, ada rencananya, apakah ada rencana untuk melebatkan kerjasama lintas sektor? Tidak ada juga, silakan jawab tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, silakan jawab ada dan dijelaskan secara detail apa kerjasamanya dan dengan siapa. Kemudian selanjutnya ditanya tentang surveillance migrasinya, karena ini pendatang sementara, apakah mereka melaporkan diri ke puskesmas kalau misalnya baru datang. Misalnya ya, dari daerah mana biasanya pendatang tersebut datang. Pendatang tersebut, ya maksudnya dari mana biasanya pendatang tersebut berasal gitu ya. Mohon isikan dengan nama kabupaten kota. Jadi lagi-lagi
agak detail, jangan cuma provinsi, tapi tulis juga nama kabupaten kotanya, misalnya dari Kota Medan, dari Sukabumi. Kalau misalnya ada banyak, karena ini pendatang sementara kelompoknya banyak dan bermacam-macam, silakan tulis misalnya banyak, nggak harus cuma satu, tapi banyak juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kabupaten kotanya yang ditulis, jangan provinsinya. Misalnya gitu ya. Kemudian berapa lama biasanya mereka tinggal di kabupaten Bapak Ibu? Misalnya 1-3 bulan aja. Kemudian apakah dilakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Jadi saat mereka tiba di kabupaten Bapak Ibu, apakah dilakukan screening? Misalnya tidak dilakukan screening, terus ditanya apakah mereka dilakukan screening sebelum mereka pulang. Jadi kalau tadi pas mereka tiba, ini sebelum mereka pulang, ternyata enggak juga. Terus ini apakah diberikan? Setelah itu karena tadi kita milih tidak melakukan intervensi, ditanya kenapa tidak melakukan poin pertama untuk melakukan kenapa tidak melakukan penemuan kasus, karena kita tadi memilih tidak melakukan penemuan kasus. Misalnya tidak ada dalam kegiatan program, terus ini kenapa tidak melakukan intervensi, biasanya pendanaan. Jadi ya nggak cukup pendanaannya untuk melakukan intervensi. Nah selanjutnya bagian pertanyaan tentang MMP-nya selesai. Ini untuk pertanyaan ini usulan dan saran, bagian usulan dan saran ini udah sampai hampir ke penutup. Jadi sebelum usulan dan saran ini akan ditanyakan apakah Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan ke kabupaten kota lain, provinsi atau BPLK, dan seberapa sering gitu. Kalau misalnya tidak pernah, silakan jawab tidak pernah, tapi kalau misalnya beberapa kali atau kadang-kadang atau jarang, silakan sesuaikan. Terus pertanyaan selanjutnya adalah masalah lain. Apakah ada masalah lain untuk yang Bapak Ibu miliki gitu, yang Bapak Ibu hadapi saat mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Misalnya selain yang tadi ya, selain dari MMP dan yang Bapak Ibu sudah tulis tadi. Misalnya tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, berarti permasalahan malaria pada kabupaten kota Bapak Ibu itu hanya pada MMP-nya aja. Kemudian apa kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi misalnya Bapak Ibu sebenarnya butuh lebih banyak obat atau lebih banyak mikroskopis gitu. Silahkan ditulis di sini. Saya butuh lebih banyak stok obat gitu misalnya, itu butuh lebih banyak tenaga mikroskopis. Ya, apapun yang belum terpenuhi untuk mengendalikan malaria di wilayah Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu merasa sekarang kurang di wilayah Bapak Ibu. Terus apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide lain dalam menanggulangi masalah MMP yang sudah ditanyakan di atas. Jadi apakah Bapak Ibu punya ide lain untuk MMP yang khususnya yang ada di atas gitu ya, untuk yang udah ditanyain tadi, ya pekerja tambang, hutan, perkebunan, suku pedalaman, sama pendatang sementara. Kalau misalnya tidak ada usulan atau ide, tulis tidak ada, tapi kalau punya usulan atau ide, silakan dijabarkan di sini secara detail usulannya apa. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide lainnya dalam menanggulangi masalah MMP untuk kelompok berpopulasi khusus lainnya? Jadi yang bukan yang disebutkan tadi. Kalau misalnya ada kelompok populasinya apa, intervensi apa, usulannya apa juga untuk menanggulangi masalah. Misalnya juga tidak ada. Ya, kalau misalnya semua pertanyaan sudah diisi, ini kalau tombol selesai. Nah, kalau udah tombol selesai ini, Bapak Ibu sudah selesai surveinya, sudah selesai mengisi survei. Seperti itu. Untuk demonya sekian, untuk demo online kuesioner pengisiannya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu.
Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai permasalahannya, mengenai pengisian kuesionernya? Suara saya terdengar tidak ya? Bapak Ibu? Ya, dengar Mbak Karin. Oh iya, apakah ada pertanyaan? Ya, ini langsung kawan-kawan kabupaten kota mungkin kalau ada kesulitan atau apa mungkin bisa bertanya langsung ya Mbak Karin. Iya, silakan bertanya Bapak Ibu. Tuh, Iya, ada pertanyaan nggak? susah dah. Kalau nggak ada, saya kembalikan mungkin ke Pak Dani atau Mas Henry, ada yang mau ditambahin. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya mungkin melalui Pak Dani, terus nanti Pak Dani tanya Mbak Rosa, atau langsung tanya Mbak Rosa, karena tadi nomor teleponnya udah ada di situ. Gitu ya. Atau mungkin nanti dibikin grup atau apa. Jadi silahkan tanya aja, nanti kami jawab pertanyaan. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan tentang pengisian online kuesionernya cukup jelas gitu, jadi nggak terlalu bingung isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dani atau Mas Henry. Silakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Henry ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Karin, Pak Dani. Kalau dari saya cukup. Nanti mungkin akan berkembang, mungkin pertanyaan baru akan muncul. Mungkin nanti kalau sudah nyampe rumah nanti mungkin dibaca-baca lagi. Kan nanti Mbak Rosa akan share lagi kuesioner yang versi PDF. Jadi nanti bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Mbak Rosa gitu ya. Nanti kita juga butuh ini ya Pak Dani. Kita karena untuk keperluan survei, jadi kita butuh semua email masing-masing megang program ya. Oh iya. Ya, saya kembalikan ke Pak Dani. Ya, baik Pak Henry. Ini terkait survei ini mungkin kita akan koordinasikan dengan Mbak Rosa batas waktunya ya Pak Henry. Untuk batas waktunya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Nanti koordinasi dengan Mbak Rosa untuk teknis kapan kirim email dan terakhir pengumpulan kuesionernya gitu. Oh, berarti kuesioner ini berarti ada 3 tadi ya Pak Henry dan Mbak Karin. Yang itu yang harus kita isi ya? Iya, seperti yang tadi ada di link survei Monkey yang dikirimkan gitu Pak. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Iya. Cuman kalaupun ada perubahan paling hanya redaksional aja, nggak terlalu drastis berubah. Gitu. Ya berarti semua kita teknisnya semuanya di daring, di online ya Mbak ya, baik tanda tangan di ya. Oke. Betul Pak. Nanti kalau misalnya kebingungan teknisnya juga silakan berkoordinasi dengan Mbak Rosa gitu. Nanti kalau Mbak Rosa, nanti mungkin saya juga bisa bantu sih kalau misalnya Mbak Rosa. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga semua udah ini semua. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang hadir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan sebelum mungkin kita tutup ya Mbak ya. Halo. 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 Mungkin sudah jelas semua kali Pak. Halo. Halo, mungkin ada Pak Handono, mungkin Pak Kasih P2 Dinkes Kota Tanjung Pinang. Pak Handono mungkin ada yang disampaikan. Silakan Pak Handono. Halo Mas Handono, mungkin ada yang disampaikan.
Halo. Maaf Mas Dani, saya lagi di jalan ini, jadi saya cuma ikut monitoring aja deh. Oh iya baik ya. Lagi di jalan Ya. nih Mas, di jalan. Maaf. Sambil tadi juga sambil ngawasi vaksinasi di lapangan. Kemudian Oh juga iya baik, ada. Mas Dono. Saya Ya, monitoring makasih. aja Mas Dani. Maaf, Ya. mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Iya, makasih Pak Andono. Ya. Baik, mungkin sudah ini semua ya, udah oke semua. Mungkin nanti bisa by email atau WA ya, Pak Henry dan Mbak Karin. Mungkin kita lanjut nanti di email atau apa, kami koordinasi juga dengan MMA junior kami, Mbak Niken. Nanti teman-teman bisa juga koordinasi ke provinsi. Jadi karena mungkin juga waktunya sudah waktu ini ya, break. Mungkin oke di sini ya, Pak Henry, Ya, Mbak Karin. Pak. Ya. Ya, Untuk terima kasih, koordinasi lebih lanjutnya bisa Ya. akan lewat WhatsApp gitu ya Pak, dengan barusan. Ya, terima kasih banyak Pak Dani dan teman-teman dari Provinsi Ya. Riau, Kepulauan Riau. Ya, mungkin sedikit saya sampaikan Mbak Karin sama teman-teman di CRO ya. Ini dari WHO atau dari Exman nih? Yang khusus survei ini? Surveinya ini dari Kemenkes, Pak. Jadi ini survei dari Kemenkes. Jadi Kemenkes substansi malaria kan memang ingin mengumpulkan data ini, kemudian didanai oleh WHO, dan kita dari IOKRU hanya sebagai pelaksana. Oh iya. Ya baik, ini untuk teman-teman semuanya. Jadi saya infokan bahwa ini kegiatan sosialisasi ini tujuannya memang untuk mempercepat eliminasi di semua provinsi se-Indonesia dan juga target nasional ya Pak ya. Jadi inti dari sosialisasi ini mungkin memudahkan kita nanti kalau ada kasus-kasus yang memang susah kita detect. Untuk ini kita memang mempermudahkan di mana masalah problem untuk program malaria ke depannya sebelum eliminasi provinsi ya Pak. Berarti ini memang sosialisasi ini sangat penting, dan mungkin teman-teman sekiranya bisa nanti untuk melengkapi data-data di form yang sudah di-share oleh tim ECRO ini, dan mungkin nanti segera kita fixkan kapan yang akan kita kirim, karena kita akan dapat data-data terkait daerah sulit dan juga daerah yang bakal support untuk case malaria di Kepri di mana-mana aja. Jadi mungkin kami sangat berharap dari teman-teman pengelola malaria di kabupaten kota bisa mensupport untuk pengisian survei ini. Dan kami juga di provinsi juga akan tetap ikut berpartisipasi karena kami juga ada POM-nya yang provinsi. Jadi kami mohon Bapak Ibu 7 kabupaten kota bisa segera nanti masalah teknis dan lainnya segera bisa diselesaikan survei ini. POM survei ini. Terima kasih itu Pak. Baik. Halo. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dani dan lain-lain. Oke ya Pak ya. Di close ini. Ya. Selamat berakhir pekan. Silakan selamat istirahat. Iya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak